Bueno, continuará Koeman, merece un margen de confianza porque es un barcelonista, quiere al Barça, es una persona que es una referencia en el mundo del barcelonismo. Además, hay una cosa, él decidió ser entrenador del Barça en un momento de máxima dificultad institucional y deportiva. Y también te tengo que decir que, bueno, después de hablar con él veo que confía en este equipo. La relación fría, no, es una relación buena, sincera. Y yo sé que él es una buena persona. Confío. Kaigan ulang coba-coba. Ya teman-teman, luar biasa drama lagi datang untuk FC Barcelona. Berputar-putar aja, Barcelona, Koeman, Laporta, putar lagi, Koeman, Laporta, Barcelona. Dan pada akhirnya sebelum pertandingan Barcelona menghadapi Atletico Madrid, Presiden Barcelona Joan Laporta mengatakan Ronald Koeman stay, Ronald Koeman bertahan walaupun bagaimana hasil pertandingan malam ini. Respect teman-teman, respect. Aku ulang ya beberapa statement yang disampaikan oleh Laporta di wawancara doorstop yang dilakukan oleh wartawan langsung dengan Laporta ya, tanpa dari saduran-saduran sumber yang lain. Laporta langsung bicara, Koeman akan menjadi pelatih FC Barcelona terus walaupun bagaimana hasil malam ini. Seperti opening video tadi, dia layak mendapatkan kepercayaan di atas segalanya karena dia adalah legenda. Ini yang kita sebut ya, banyak pendukung-pendukung Barcelona speech yang mungkin oknum ya, aku sebut teman-teman, yang terlalu over terhadap Barcelona. Bukan lagi kritik saran, tapi makian, hujatan, dan lain sebagainya. Di sini Laporta kedewasaan kelihatan, kematangannya, respect tetap kepada legenda walaupun debatable, subjektif. Ada yang mengatakan dia legenda tapi nggak cocok untuk menjadi pelatih Barcelona. Ini kan pandangan lagi. Sedangkan dari pandangan Laporta, dia mengatakan demikian, tetap respect, tetap memberikan kepercayaan. Kepercayaan itu yang penting. Dan kepercayaan ini juga dibilang oleh Luis Suarez ya, mantan pemain FC Barcelona kemarin yang kita bahas, bahwa tim sekarang ini tetap harus diberi kepercayaan, maju aja terus. Tapi herannya, kenapa ini besar? Mungkin karena gorengan-gorengan media ya, dalam tanda petik ya teman-teman ya. Kalau misalnya nggak digoreng, bisa saja nggak besar seperti ini. Tapi inilah Barcelona. Kita lanjut. Saya sangat menghargai bahwa dia dianggap sebagai pelatih di saat-saat kesulitan maksimum. Nah, Koeman teman-teman, seperti yang kita ketahui, dia menjadi pelatih FC Barcelona di masa-masa yang sangat luar biasa sulit. Ekonomi, finansial, pemain cedera, dan lain sebagainya. Banyak super sulit bagi Koeman. Dia telah memulihkan semangatnya, baik itu dirinya ataupun tim ya teman-teman ya. Ya ini sama seperti yang kita bahas berkali-kali ya. Kenapa Koeman jangan out dulu? Ya pertama, respect untuk legenda. Kemudian yang kedua, karena pemain yang dimiliki FC Barcelona cedera dan kondisi FC Barcelona sekarang ini yang sulit. Masih formalitas sih sebenarnya apa yang disampaikan oleh Laporta. Kemudian Koeman akan terus bermain, akan terus menjadi pelatih Barcelona terlepas dari apa yang terjadi malam ini. Percayalah pada tim. Berulang-ulang ya, Laporta bilang percayalah pada tim, percayalah pada tim. Oke. Kemudian ditanya oleh wartawan bagaimana hubungan Laporta sama Koeman. Ini adalah hubungan yang baik dan tulus, dan kami mencoba membuat giliran ini menjadi lebih baik. Yang menariknya itu teman-teman, dari wawancara tersebut, kalau teman-teman perhatikan doorstop wawancara tersebut, Laporta ini suka bilang bueno, dengan baik, berjalan dengan baik, bagus kondisinya, baik. Kondisi sekarang bueno. Ini sempat juga viral kan ketika Messi belum pergi dari FC Barcelona, dia mengatakan berjalan dengan baik, bueno. Akhirnya pergi juga Messi. Ini menarik sih ya teman-teman. Tapi kita tidak bisa memisahkan Laporta ini dari sisi politisinya. Nah ini dia, kalau politisi bicara kan ya beribu makna teman-teman. Tapi kita nggak terlalu mengekspos dia politisi atau lain sebagainya ya. Tapi kita melihat dari sejarah seperti yang sudah aku bahas di bulan, sebentar teman-teman, di bulan Mei tanggal 14, yang sudah dipetik juga oleh Pikiran Rakyat ya teman-teman ya, tanggal 14 2021 bulan Mei.
udah dipetik oleh pikiran rakyat bahwa Laporta ini pikiran rakyat ya, mengutip apa yang aku sampaikan. Jadi Laporta ini aku sampaikan pada momen tersebut, dia ini tidak memiliki track record yang cepat-cepat memecat pelatih. Nah, kita lihat, dia periode menjadi pelatih FC Barcelona 2003 sampai 2010. Yang menjadi pelatih pertama dia ketika menjadi presiden FC Barcelona yaitu Frank Rijkaard, asal Belanda. Sekarang periode kedua dia menjadi pelatih FC Barcelona, pelatih asal Belanda, Ronald Koeman. Jadi dejavu kan? Dejavu teman-teman. Periode pertama pelatih Belanda, periode kedua pelatih Belanda. Gokil. Nah, kemudian setelah beberapa tahun Frank Rijkaard menjadi pelatih FC Barcelona, digantilah Pep Guardiola. Nah, ketika Frank Rijkaard menjadi pelatih FC Barcelona, Frank Rijkaard tidak cepat-cepat dipecat oleh Laporta, teman-teman. Itu hal yang menjadi titik poin terlebih dahulu ya, ketika Frank Rijkaard menjadi pelatih Barcelona tidak dipecat secepat mungkin. Jadi Frank Rijkaard ini bertahan di Barcelona 2003 sampai 2008, 5 tahun. Bayangkan tuh. Kemudian disusul oleh Pep Guardiola 2 tahun sebelum dia lengser dan masuk presiden baru. Jadi masalah legasi kebijakan ini sebenarnya bisa kita lihat dari track record sejarah-sejarah yang dimiliki oleh Laporta beberapa tahun silam. Nah, biasanya kalau orang politisi khususnya, kembali kita sambungkan, kalau misalnya kebijakannya udah pernah dilakukan 1 ataupun 2 kali dengan hal yang sama, biasanya itu yang ketiga pun tetap sama, karena dia udah memiliki pengalaman, karena dia udah terukur. Nah, dan ini coba dilakukan oleh Laporta untuk men-treat Koeman lagi. Frank Rijkaard dia beri kepercayaan dan dia beri dukungan dana untuk untuk membeli pemain-pemain yang diinginkan oleh Frank Rijkaard. Sama juga Pep Guardiola. Gila nggak tuh? Laporta mendatangkan Pep Guardiola menjadi pelatih utama FC Barcelona. Kuncinya apa? Yang disampaikan oleh Laporta, kalau teman-teman ingat pidatonya, percaya. Inilah perbedaannya ketika pada masa itu media sosial nggak sekencang sekarang. Dan pada akhirnya Laporta untuk sampai sekarang ya, aku membuat video ini teman-teman, dia tetap tetap teguh, tetap konsisten, tetap dengan apa yang pernah dia lakukan. Apa itu? Tidak cepat-cepat memecat pelatih. 5 tahun Frank Rijkaard ya, 2003 sampai 2008. Kemudian Pep Guardiola masuk ya. Ya teman-teman, kalau salah aku ralat ya, kalau salah ralat, dan itu dilakukan kembali oleh Laporta. Kemudian aku membahas sedikit ya pertanyaan dari wartawan bagaimana hubungan Laporta sama Koeman, dan di situ dijawab oleh Laporta, bagus, baik. Ini aku nggak percaya sih, kontraproduktif. Kenapa aku menyebutkan itu? Mungkin sekarang nggak terpublikasi secara jelas karena masih Laporta presiden FC Barcelona dan Ronald Koeman menjadi pelatih FC Barcelona. Kenapa aku bilang kontraproduktif? Karena di dokumenter Porka Koeman yang hanya tayangannya ada di Belanda, itu membahas ketika Koeman antara stay out di masa peralihan Laporta sudah menjadi presiden FC Barcelona. Nah, di sana di Porka Koeman teman-teman, di situ belak-belakan apa yang disampaikan Koeman tentang Laporta. Sekali lagi yang aku sampaikan, ini nggak mungkin terjawab sekarang. 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun yang akan datang ataupun 5 tahun yang akan datang pasti bakalan terjawab ketika Laporta ataupun Koeman tidak akan menjadi presiden Barcelona ataupun menjadi pelatih Barcelona, teman-teman. Itu titik poin yang paling penting dan urgent, teman-teman. Di situ jelas ya teman-teman. Kan nggak mungkin juga sekarang terungkapnya ketika Laporta ataupun Koeman menjadi presiden FC Barcelona. Nah,
Jadi teman-teman, di Porka Koeman itu di situ ya, aku kasih aja spoilernya. Di situ Koeman ya mengungkap lah dalam tanda petik ya kejelekan-kejelekan apa yang dilakukan oleh manajemen FC Barcelona Laporta kepada dirinya, dengan gestur-gestur tertawanya Laporta ke Koeman karena kekalahan Granada yang dialami Barcelona, padahal itu poin penting. Di situ semua diungkapkan oleh Koeman dan lain banyak sebagainya. Sekali lagi, ini berulang-ulang aku sebutkan, tidak akan terjawab sekarang. Jadi kalau misalnya Laporta mengatakan hubungannya baik, ini hanya sekedar formalitas, karena kontraproduktif sama Koeman yang straight to the point kepada media Belanda, yang dimana Koeman mengatakan ada beberapa waktu yang lalu tidak baik. Kalau misalnya ketika wawancara doorstop ini, ya kalau ketika misalnya wawancara doorstop ini Laporta mengatakan hubungannya baik, ya kalau kita berkaca dengan bukti-bukti, ya sulit emang ya. Ini sekali lagi lah, sampai sini aja dulu video teman-teman. Kita lihat nanti gimana hasil Barcelona ATM, apakah dengan Laporta mengatakan demikian pemain-pemain dari FC Barcelona ataupun Koeman bisa memberikan rasa optimal, atau karena Laporta sering mengatakan bueno, berjalan dengan baik, bagus, baik dan lain sebagainya, bisa aja tiba-tiba Laporta nanti merubah kebijakannya 180 derajat memecat Koeman. Tapi kalau kita berkaca dengan sejarah, jas merah jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Laporta tidak pernah memecat pelatih dengan cepat. Sampai sini aja video, bye.